Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 5 yang bertemakan global isu, musik, dan MTV. Okay, the next. Kami beranggotakan saya sendiri, Alia Nur Anisha, Akila Zahra Konita, Muhammad Fajar Sidik, dan Zahra Salsabila. Ya. Pada abad ke-21, zaman dahulu ekspor komunikasi, media, dan informasi menjadi mesin utama ekonomi global bagi Amerika Serikat. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, industri kedirgantaraan AS telah menyediakan produk ekspor utama dengan penjualan pesawat komersial dan militer. Dengan munculnya produk impor media massa di abad ke-21 dengan adanya budaya, implikasi ekonomi, muncul permusuhan yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Tidak semua kalangan, semua orang menyambut globalisasi, terutama dalam bidang media massa. Banyak negara, khususnya negara Kanada, Irlandia, dan Prancis, prihatin dengan dominasi ekspor media global. Globalisasi yaitu langkah penting menuju dunia yang lebih stabil dan kehidupan yang lebih baik bagi setiap individu. Arus informasi dan media dunia telah ditingkatkan oleh luasnya lonjakan dari penjualan televisi, DVD, pemutar CD, parabola, kabel, dan komputer pribadi. Ketika teknologi media AS terbaru diperkenalkan, mulai bereksperimen, AS menyempurnakan strategi dari segi teknis dan pemasaran. Pelanggan global yang terus berkembang berada di negara semi-periferal dan periferal. Pasar ekspor untuk program televisi produksi AS dan industri musik internasional diperiksa secara rinci serta diperhatikan khusus yang diberikan kepada MTV, sebuah jaringan yang mempersonifikasikan televisi global dengan musisi dan budaya anak muda global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai global television. Di sini televisi Amerika Serikat itu disebut global television karena berhasil memasuki seluruh pelosok dunia. Terlihat dari jaringan televisi asing yang banyak mengkonsumsi acara televisi Amerika Serikat dengan jumlah yang sangat besar. Next. Nah, di sini ada eskalasi biaya. Jadi dari segi biaya, pemrograman televisi Amerika Serikat ini dapat dikatakan sangat tinggi. Nah, kita lihat dari biaya episode prime time sekitar 1,5 juta US dollar per jam atau sekitar 22 miliar, dan untuk biaya program berita yaitu sekitar 500.000 US dollar per jam atau sekitar 7 miliar. Nah, yang membuat biaya produksi ini sangat tinggi adalah karena mereka menggunakan bintang terkenal atau pemeran yang berpengalaman. Contohnya, yang sudah tidak asing kita dengar yaitu serial Friends, di mana para pemain Friends ini setiap seasonnya akan mendapatkan honor yang semakin tinggi, yaitu mencapai 1 juta US dollar atau sekitar 14 miliar. Selain itu, penulis naskah yang terkenal dan juga teknologi atau alat produksi yang digunakan menjadi akibat dari biaya produksi televisi AS itu tinggi. Contohnya, kalau dari teknologi seperti film Avatar The Way of Water yang baru-baru kemarin rilis, di mana mereka menggunakan teknologi yang canggih seperti CGI untuk memperoleh animasi yang tampil. Selanjutnya, nah, di sini ada realitas internasional baru
dan fragmentasi audiens. Nah, penyiaran Amerika Serikat, baik itu televisi maupun radio, mengalami perkembangan dari penyiaran publik ke penyiaran swasta. Penyiaran publik ini adalah penyiaran milik negara, tidak komersial, dan regulasi pemerintah ini menjadi suatu hal yang penting, sehingga penyiaran lebih dibatasi dan diberi tanggung jawab untuk menyediakan uh, tayangan-tayangan yang edukasi, mempromosikan demokrasi maupun HAM. Kemudian setelah itu muncullah atau berkembanglah penyiaran swasta atau penyiaran yang milik personal dan bersifat komersial, dan eh, adanya penerimaan penyiaran swasta ini mengakibatkan regulasi pemerintahan mulai dikurangi karena untuk mendukungnya kekuatan pasar. Nah, dengan adanya dua siaran tersebut, audiens jadi memiliki lebih banyak pilihan media. Namun dengan banyak pilihannya media tersebut, jaringan Amerika Serikat juga harus menghadapi realitas bahwa audiensnya akan terpecah-pecah. Oleh karena itu, Amerika Serikat mulai menargetkan audiens atau fragmentasi audiens yang lebih spesifik dan menyuguhkan acara dengan minat yang tinggi. Contohnya adalah ketika berita global pecah seperti kematian Diana atau terorisme internasional, perang teluk, dan lain-lain, eh, memungkinkan media asing akan terus membawa opsi pemrograman Amerika Serikat yang ekstensif untuk memastikan berita tersebut perkembangannya. Nah, selain itu, banyaknya pilihan media juga menjadi peluang baru untuk penjualan program Amerika Serikat di luar negeri. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pemodelan membuat program pribumi dengan nilai-nilai budaya Amerika Serikat. Pengaruh televisi atau program Amerika Serikat ini semakin terlihat banyak di negara asing. Negara-negara tersebut bukan hanya mengkonsumsi, tapi juga membeli atau membuat program yang sama seperti Amerika Serikat. Dan banyak juga produser asing yang cenderung menyalin format Amerika Serikat seperti reality show, film, ataupun penyiaran dan lain-lain. Nah, tetapi bukan hanya negara-negara Eropa saja yang membuat program seperti Amerika Serikat. Negara kita juga, negara Indonesia termasuk negara yang seringkali mengadaptasi program Amerika Serikat atau meniru program Amerika Serikat. Contohnya yang di bawah ini adalah program televisi Tonight Show yang mirip dengan The Tonight Show Jimmy Fallon. Ada juga uh, talk show Sarah Sechan yang mirip dengan The Ellen Show. Kemudian pada film ini yang paling bawah, jadi kalau dulu mungkin di Indonesia superhero atau pahlawan itu identik dengan tokoh nasional ataupun orang yang berjasa pada negara. Namun setelah masuknya produk-produk Amerika Serikat, seperti contohnya lewat film Avenger ini, yang dimana film ini menunjukkan bahwa superhero itu adalah orang yang mempunyai kekuatan yang tidak biasa, telah mempengaruhi pilihan masyarakat, mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia, sehingga muncullah film superhero versi Indonesia seperti Gundala, Sri Asih, dan masih banyak lagi. Selain itu, banyak juga tayangan-tayangan televisi atau film Indonesia yang seringkali memasukkan unsur-unsur nilai budaya Amerika Serikat seperti mulai dari gaya hidupnya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu menunjukkan kolonialisme modern atau kolonialisme elektronik, di mana untuk menguasai dunia tidak lagi dengan peperangan, melainkan dengan cara memproduksi program atau produk budaya mereka melalui media elektronik. Nah, dampaknya dari eh, produk-produk atau program Amerika Serikat ini, baik untuk negara industri maupun negara berkembang ini, mereka akan mengalami pengikisan yang signifikan terhadap budaya mereka sendiri. Nah, selanjutnya
Nah, di sini ada pasar media global. Jadi, pasar media global ini dianggap berada di bawah kendali Amerika Serikat yang mengekspor budayanya melalui acara televisi, film, musik, dan lainnya. Namun, seiring dengan pesatnya teknologi, Amerika Serikat gagal mengantisipasi persaingan dari pasar luar negeri dan mengakibatkan masalah seperti yang pertama, kehilangan keunggulan kompetitif dari produsen Jepang dan Eropa. Yang kedua, banyaknya negara yang mulai memperlakukan pembatasan ekspor media Amerika Serikat. Yang ketiga, banyaknya perusahaan asing menguasai media Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah banyaknya negara yang mulai memproduksi produk mereka sendiri dan berhasil bersaing dengan produk Amerika. Contohnya adalah Korea. Eh, yang terbaru adalah film Parasite yang mana berhasil mengalahkan film-film Amerika Serikat di Piala Penghargaan Oscar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Kita tadi menyimak tentang pasar media global yang mungkin banyak mengiblat pada Amerika. Sekarang kita akan membahas tentang industri musik internasional. Nah, industri musik internasional juga masih banyak dipengaruhi oleh pengaruh Amerika secara global. Tapi dalam industri musik internasional, Amerika tidak hanya bukan satu-satunya negara yang besar yang menguasai industri musik. Masih ada negara seperti Inggris, Jepang, bahkan saat ini Korea juga semakin bertumbuh untuk menjadi salah satu negara yang menguasai industri musik internasional. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang seberapa besar sih sebetulnya pendapatan industri musik internasional. Nah, hingga tahun 2022, perolehan hasil penjualan musik ini mencapai 26,2 miliar US dollar atau bila kita rupiahkan itu artinya setara dengan 394,69 triliun rupiah. Artinya jumlah yang sangat besar ini dihasilkan dari proses penjualan musik yang saat ini juga semakin berkembang dengan adanya media internet. Jika kita lihat dari grafik yang ada di layar, nah di tahun 2022 grafik tertinggi di antara tahun 1999 dan maaf, dan perolehan terbesar pendapatan besar itu diperoleh dari streaming musik. Artinya dengan adanya teknologi yang berkembang, internet yang semakin berkembang, juga musik yang semakin meluas secara global, hal ini membuat 17,6 miliar US dollar dari total penjualan musik itu diperoleh dari streaming musik. Kita mengenal aplikasi seperti Spotify, YouTube Musik, dan berbagai Apple Music mungkin, dan berbagai aplikasi streaming musik online lainnya yang bisa memungkinkan kita untuk mendengarkan musik secara global. Berikutnya, industri musik ini juga memang sejak dulu dikenal sebagai industri yang berada dalam keadaan flux. Flux ini merupakan istilah yang artinya mengalir, dan industri musik ini berada dalam kondisi tersebut karena beberapa hal. Ada dua faktornya. Yang pertama adalah akuisisi potensial karena industri yang berkonsolidasi secara global. Dalam artian, industri musik sejak kemunculannya secara internasional dilihat sebagai industri yang potensial untuk terus bertumbuh dan berkembang. Artinya, kebutuhan entertain manusia terhadap musik sangat besar sehingga banyak perusahaan yang berlomba-lomba